daerah. Ini kami khawatirkan. Kabupaten di Papua cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak, tapi Lukas NMPR ini masih bicara seperti mahasiswa. Itu yang membedakan gubernur sekarang dan gubernur yang lain. Jadi luar biasa. Saya senang bisa mendengar, menerima apa yang disampaikan oleh para mahasiswa. Sebagian mungkin sudah keluar, tapi membosankan kalau saya menjelaskan. Saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang perlu saya pikir saya jawab. Kalau tidak perlu saya tidak akan jawab. Pertama dari ini semua orang dari Sospol semua ini. Memang Sospol itu urus politik terus, jadi bicara banyak. Saya sarjana ilmu politik. Jadi SIP saya itu betul-betul dari ilmu politik. Jadi banyak bicara ini orang Sospol. Dari Adolf Hitler dari Sospol, pertanyaannya ada berapa pertanyaan? Pendidikan harus mendapat porsi yang lebih besar, mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Langkah-langkah konkret dalam rangka SDM Papua seperti apa yang dilakukan gubernur. Terus dana pendidikan porsi harus naik ya. Ya, ini dengan pendidikan. Ya, ini pendidikan dari dana otonomi khusus memang dari dulu mendapat porsi yang besar. Jadi selama ini belum jadi perdasi atau perdasus, tapi selama ini dibagi 30% untuk pendidikan dan 15% untuk kesehatan. Sedangkan ekonomi dan infrastruktur tidak ada penjelasan. Dibagi seperti apa belum tahu. Itulah sebabnya hari ini gubernur sedang godok itu. Jadi semua harus ada perdasusnya. Kami mau ada penjelasan yang jelas, terrinci tentang pembagian dana otonomi khusus bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur. Terus terang, pendidikan mendapat perhatian yang besar, baik secara nasional maupun daerah. Nasional, tanggal 16 kemarin Presiden berpidato dari 7 departemen kementerian atau lembaga, dari 7 departemen itu nomor 2 yang mendapat 83 triliun adalah Departemen Pendidikan Nasional. Setelah Kementerian Pertahanan. Oleh karena itu, pendidikan tentu menjadi perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Khusus untuk Provinsi Papua, saya akan menjawab sekalian dengan apa yang disiapkan sumber daya manusia Papua. Program yang lalu yang disiapkan oleh pendahulu kita, pembahasan Pak Sekjen, namanya 1000 PSD. 1000 PSD itu saya memerintahkan untuk tetap jalan, karena itu adalah investasi jangka panjang kita. Saya lihat ini tujuan yang baik. Itulah sebabnya banyak anak-anak kita yang dikirim baik di luar negeri
di luar negeri sekitar hampir 200 lebih. Di dalam negeri hampir 300, ada sekitar 600 yang sudah dikirim dibiayai oleh pemerintah Provinsi Papua dengan program 1000 PhD. Dengan demikian, di bawah kepemimpinan kami, pasti ini program akan dilanjutkan karena saya kami penting bagi masa depan Papua. Selain itu, porsi pembagian dana otonomi khusus tetap mendapat 30% dari bidang naik. Dan kita sedang formulasi dan sedang Bapeda sedang lakukan, itu akan menjadi suatu perkasus sehingga kita pegang pada regulasi yang jelas. Selama ini dibagi tanpa ada regulasi. Langkah-langkah untuk Papua bangkit mandiri dan sejahtera, saya sudah canangkan pembangunan sumber daya manusia daya saing SDM Papua. Saya sudah canangkan secara resmi, sekaligus saya melepas penerimaan anak-anak kita 42 siswa-siswi ke luar negeri, baik ke Inggris, ke Jepang, ke Amerika. Ini saya sudah lepas mereka. Pada saat itu saya juga mendirikan namanya Papua Mandiri Institute. Papua Mandiri Institute telah selama ini anak-anak kita yang dikirim ke luar negeri dikirim ke Makassar dan ke Jakarta, tapi kali ini tidak. Karena itu kita masuk dalam Papua Mandiri Institute. Semua anak-anak yang mau keluar negeri harus masuk di Papua Mandiri Institute. Digodok situ, disiapkan di situ, dibekali di situ, lalu dikirim ke luar negeri. Kami juga sudah lakukan kerjasama pendidikan di berbagai perguruan tinggi di seluruh dunia. Di Inggris kami sudah lakukan 3 universitas terbuka di Inggris. Kemudian di Amerika Serikat dengan universitas di California. Kemudian dengan di Israel kami sudah lakukan. Dan besok tanggal 23 saya akan berangkat ke Amerika. Berangkat ke Amerika sesuai dengan pertemuan saya dengan adiknya Presiden Obama, Maya Sugoro di Yogyakarta. Mungkin beberapa waktu lalu ada yang dengar di media, Gubernur Papua mau ketemu Presiden Amerika. Namanya Presiden Amerika itu Tuhan, kan? Tidak boleh kita ketemu, kan? Yang ketemu ini Gubernur Indonesia. Kenapa harus ditakutkan? Jadi saya sudah mendapat undangan resmi akan kerjasama pendidikan di Universitas Hawaii. Jadi dia dimotori oleh adiknya Presiden Amerika Serikat, Maya Obama. Itu salah satu yang kita lakukan sehingga ini baru 4 bulan kita sudah kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi luar negeri. Belum lagi dari perguruan tinggi dalam negeri. Oleh karena itu, pendidikan memang menjadi perhatian utama pemerintah Provinsi Papua. Tetapi belajar baik-baik, jangan dikirim lalu tidak buat apa-apa, kembali seperti saya. Saya kuliah itu setengah mati, tanpa ada biaya, tidak ada biaya saya. Sekarang bupati-bupati banyak yang mau ketemu, mau proposal. Lalu kuliahnya juga tidak beres. Copy paste, ada yang menjasa baru datang, banyak. Jadi kalau mau belajar sungguh-sungguh. Belajar memang harus punya kemampuan lebih. Saya makan ubi bisa bicara. Kamu ini makan makanan yang luar biasa. Saya lahir dalam situasi yang tidak menguntungkan. Saya dipikul dalam loket. Saya dibawa turun di hutan-hutan. Tapi saya bisa sekolah tanpa dibiayai oleh siapapun. Saya dibiayai diri saya sendiri. Saya bisa jadi guru. Jadi jangan berteriak-teriak karena sudah ditahu kota. Saya ini hidup di hutan pada lahir, tapi bisa jadi guru. Tidak ada orang yang membiayai saya untuk saya sekolah. Saya membiayai diri saya sendiri. Saya salah satu ketua mahasiswa Papua yang memperkasai bagaimana saya kerja. Dulu saya pegang sikop toki-toki sepanjang jalan di Sulawesi Utara. Saya bunyikan sikop atau pelarang berarti minta kerja. Itu saya. Sekarang
banyak duit otonomi khusus, semua orang naik pesawat. Saya tunggu sini itu berbulan-bulan di Jayapura, mau naik kapal setengah mati. Sekarang semua orang naik pesawat. Jadi saya tidak iri karena zamannya sudah berbeda. Itulah sebabnya saya jadi wakil bupati, saya buat program seluruh mahasiswa Putrajaya saya kasih beasiswa karena saya pusing. Tidak boleh lagi anak-anak saya menderita. Sampai hari ini seluruh mahasiswa Putrajaya 16.000 mahasiswa saya membiayai dan sebagian besar sudah selesai. Jadi pendidikan menjadi prioritas tinggi bagi Gubernur Papua karena kita diberkati dengan berbagai surga kecil jatuh di bumi. Itu betul, itulah sebabnya kita orang Papua harus mengubah dunia. Saya mau seperti itu. Jangan berteriak-teriak. Kalau berteriak-teriak ini peluru pun saya tangkap biasanya. Saya tangkap peluru, saya tangkap. Apalagi berteriak-teriak. Saya konsisten dengan kebijakan saya di kabupaten. Saya prioritas pendidikan anak-anak semua saya kasih beasiswa, dan oleh karena itu sedang saya siapkan regulasi yang jelas untuk pembagian dana otonomi khusus. Perda khususnya belum ada. Kenapa kamu tidak berteriak 12 tahun lalu, Kak? Saya baru pulang baru berteriak saya. Serius 12 tahun lalu harus berteriak ini. Kamu diam-diam baru. Sekarang saya baru 4 bulan kamu berteriak depan saya. Ya, belum ada perda khusus. Perda khusus tentang pembagian dana otonomi khusus. Asal bagi keputusan gubernur. Apa ini? Ini yang membuat kita tertinggal. Jadi jangan kau berteriak. Itu yang saya mau kasih tahu. Kemudian ada apa? Jason Jani tadi ketua BM. Ya, kau berteriak seperti itu, saya ini sudah. Saya dari dulu berteriak seperti itu. Makanya masih ada sisa-sisa ini. Biar sejak dulu masih ada sisa-sisa bicara keras-keras sedikit. Jadi apa? Ya, kau mungkin berteriak di kota. Saya ini berkelahi di kota betul. Jadi maaf saja. Ya. Jadi kalau mau tanya ada saksi-saksi banyak ya. Saya berkelahi baru turun. 10 tahun hidup di hutan. Hidup di hutan, jadi jangan berteriak keras tentang Papua Merdeka terhadap saya. Saya katakan peluru pun saya tangkap. Karena apa? Saya punya keluarga banyak yang jadi meninggal, korban. Korban luar biasa. Mau itu saya punya daftar ada. Jadi saya emosi luar biasa, jadi jangan bicara ini. Lebih bagus kita bangun Papua. Raya Papua sejahtera. Kalau kita sudah sejahtera, kemerdekaan itu sudah. Pendidikan kita mulai ini, semua orang Papua bisa mengubah dunia. Tidak usah bicara merdeka. Kemerdekaan sudah dapat itu. Jadi artinya ada Jason tadi bahwa itu pandangan yang dari mahasiswa. Saya bukan salah satu yang menentukan untuk mengubah kebijakan pemerintah. Saya adalah orang yang dipercayakan oleh negara untuk bangun Papua, mensejahterakan, dan itulah tanggung jawab saya. Jadi kalau ada yang berseberangan, mari kita bicara. Lebih bagus kita bangun Papua dengan komitmen. Saya sudah janji, saya punya komitmen jelas. Saya turun, harus ada perubahan. Karena itu saya berterima kasih. Saya tidak tangkap banyak, tapi kadang marah-marah, emosi-emosi, jadi tidak tangkap banyak. Tapi intinya bahwa ya saya mau kasih tahu, ya pengalaman menunjukkan bahwa orang Papua semakin sedikit. Penduduk yang lahir juga sudah sedikit, yang ada juga sudah sedikit, baru mati juga banyak, mati karena peluru, mati karena penyakit. Berapa kamu penduduk Papua, orang asing? Sudah sedikit. Jadi lebih bagus dengan sedikit ini kita
bangun, kita sudah bangun baik, rakyat sudah sejahtera, pendidikan yang baik, maka kemerdekaan itu akan datang dengan kesejahteraan. Kemudian dari set undang MOU apa yang dilakukan oleh pihak Unsa, nanti Pak Rektor menjelaskan itu. Terus otonomi khusus pers tidak dengan kata-kata tapi dengan kenyataan bagaimana manusia bisa sejahtera. Tidak ada orang yang dorong untuk ini dievaluasi atau direvisi, tidak ada. Memang dalam otonomi khusus itu kitab suci kah? Ada kitab? Tidak ada. Jadi tinggal 15 tahun, tidak ada orang yang berani membawa evaluasi. Saya pikir perguruan tinggi sudah benar melihat gagasan yang lahir otonomi khusus Sulawesi. Uncen sudah benar lakukan itu. Karena jadi gubernur pun tidak ada berani melakukan ini. Jadi harus bilang terima kasih Gubernur Papua sekarang karena ini ada gebrakan yang luar biasa. Kalau tidak ada keberanian, ya tidak bisa orang lakukan evaluasi. Jadi ya, saya pun marah-marah di Jakarta, bukan bicara biasa, tidak. Saya marah-marah di Jakarta. Jadi saya tidak pusing karena ini bukan sesuatu yang kita tabukan, sesuatu yang kita seperti kitab suci, tidak. Ini sesuatu yang dinamika perubahan sedang terjadi. Harus juga kita ikut dinamika. Betul, dulu Uncan sudah rancang ini luar biasa, bagus sekali. Tapi pelaksanaan yang tidak ada. Jadi pelaksanaan yang ada di eksekutif maupun di pusat semua tidak jalan. Buktinya Uncan juga tidak didukung oleh dari otonomi khusus. Atau berapa dibantu? Padahal ini Uncan kerja keras menciptakan barang ini. Kira-kira perguruan tinggi dapatnya berapa? Apa itu 1,5 sampai 3 miliar? Dia yang gagas barang ini. Itu bukti. Itu yang kamu bilang mau evaluasi kan? Jadi ini bukti bahwa sudah 12 tahun tapi yang merencana, yang menggagas barang ini, yang punya ide ini tidak dapat dukungan dana juga. Jadi kali ini memang harus kita evaluasi. Harus ada keberanian. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Saya pikir kesiapannya ya, kita sudah siap. Banyak profesor doktornya apa? Kemudian saya pikir pembangunan jangka panjang saya sudah jelaskan tadi, ada fase menuju Papua sejahtera. Jadi saya sudah jelaskan tadi. Kemudian setiap dana dikontrol. Saya sudah bilang sambutan saya, setiap dana yang keluar dari sini jatuh di tanah ini. Saya sudah banyak kali bicara. 100 miliar ya? Pak Rumbia kan, Pak Subia kan bilang begini. Jadi saya tepuk tangan dulu. Nanti kita ini usulannya 100, jadi kita bicara dulu. Jadi kalau kurang dari itu ya berarti kita bagi dulu, karena belum bagi dari 20%. Kalau daun kan kita pegawai punya ini, jadi hanya 20% itu nanti kita lihat Pak Subia. Permintaannya 100 tapi kita lihat bagi-bagi baru ya yang mentoknya di mana itu yang dengan penuh ucapan syukur diterima oleh Universitas Cendrawasih. Saya pikir ini yang saya sampaikan.
perhatian bagi mahasiswa baru.